Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berdiskusi tentang Ramadan indah, Ramadan berkah, dan Ramadan ceria. Tentunya saya tidak sendiri. Saya dengan salah satu ibu guru di SMA Negeri 1 Klego. Nah, kalau boleh tahu bagaimana nih kabar dari Ibu Zunita? Kabar saya hari ini alhamdulillah sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana kamu sendiri, Mei? Apakah juga sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah ya kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, menurut Bu Zunita apa sih makna dari Ramadan berkah itu? Oke, kita kan berbicara Ramadan berkah ya. Nah, bulan Ramadan itu kan bulan yang banyak keberkahan di dalamnya ya. Nah, bulan yang penuh ampunan, terus apa itu namanya, pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka ditutup. Nah, itu. Nah, terus banyak sekali ya peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan itu ya. Yang salah satunya yaitu turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa apa, Mei? Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Iya, bener banget. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Oke, kira-kira sudah hafal belum ya? Alhamdulillah sudah hafal nih Bu Oke, Guru. oke. Bisa dicoba hafalannya Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 itu? Oke, baik Bu Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Oke. Nah, itu wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu pada saat bulan Ramadan di Gua Hiro ya. Ya, Nah, betul. itu. Nah, itu salah satunya peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Terus turunnya banyak ayat ya. Banyak ayat itu yang diturunkan itu ketika bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu juga terdapat suatu peristiwa penting ya, yang kalau orang mengatakan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itu kira-kira apa itu ya, Mei? Malam Lailatul Qadar Iya, bukan Ibu? bener, iya, yang Aduh, disebut bener dengan nih. malam Lailatul Lailatul Qadar. Nah, barang siapa yang itu ya, yang dapat menggapai malam Lailatul Qadar itu, Masya Allah banget ya. Semoga kita juga bisa dapat menggapainya nanti Amin, di amin, Ramadan amin, ini. amin ya Semoga rabbal kita alamin. diberikan kesehatan, umur yang panjang untuk bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini secara penuh ya, full 1 bulan gitu. Baik. Jadi tentunya di bulan puasa itu sendiri kan pastinya kita puasa 30 hari. Benar kan Bu Guru? Iya, Nah, kurang lebih ya 30 hari, ya tapi betul, kan betul. terkadang 29 hari juga. Nah, jadi Oke. kurang lebih gitu Ya, ya, kurang kurang lebih. lebih ya. Baik. Tentunya di bulan Ramadan identik dengan yang namanya puasa. Nah, pengertian dari puasa itu apa sih Bu Guru? Oke, kita sekarang bahas pengertian puasa ya. Nah, kalau secara bahasa ya, puasa itu artinya menahan diri. Baik. Ya, menahan diri ya. Jadi secara bahasa itu artinya menahan diri. Tuh. Nah, kalau secara istilah itu puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya makan disengaja, terus minum disengaja, muntah disengaja. Itu dari apa? Terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari itu. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga diri atau menahan diri itu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari begitu. Nah, sepahamku di sini itu di hal-hal yang membatalkan puasa itu juga ada yang memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja dan mengalami haid dan nifas. Ya. Nah, kalau semisal memasukkan sesuatu dalam mulut itu maksudnya gimana Bu Guru? Kan kita nggak tahu apa yang tanpa sengaja ataupun sengaja kita bisa memasukkan sesuatu dalam mulut. Ya. Namanya kita itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut ya, kan mesti ada gerakan dari tangan untuk memasukkan ke dalam mulut. Nah, kalau disengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian kita merasakannya, tidak sengaja kita walaupun hanya sedikit itu menelannya. Nah, itu kan membatalkannya. Jadi kan kita sebagai wanita ya. Nah, kalau kamu di rumah kalau terbiasa membantu ibunya memasak, nah itu juga harus hati-hati. Misalnya
hari ini misalnya ibu kamu memasak makanan kesukaan kamu misalnya. Waduh, Nah, enak makanan nih kesukaan pasti. kamu apa, Mei? Kayaknya itu ayam sih, ayam, Ya, ayam. misalnya ibumu masak ayam goreng gitu ya. Tanpa sengaja kamu baru bangun tidur. Nah, bangun tidur. Nah, ini ya apa itu belum belum full ya, Belum apa full ya sadar. sadarnya belum full gitu. Nah, kemudian kamu mencium baru apa aroma ayam goreng. Nah, kamu langsung ke dapur. Nah, habis itu ke dapur. Nah, aduh, ini lapar banget. Saya mau makan gitu. Ini ada ayam goreng. Tapi kan saya puasa ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya coba ambil sedikit aja. Habis itu kamu sembunyi. Misalnya sembunyinya di bawah tempat tidur gitu ya. Waduh, ya. Nah, secara sembunyi misal ambil ayam gorengnya habis digoreng ibumu tadi, diambil terus kamu lari dibawa ke tempat bawah tempat tidur. Nah, habis itu kamu makan. Nah, itu mungkin ibumu nggak tahu karena tadi nggak menghitung jumlah ayamnya itu berapa potong gitu ya. Kamu juga nggak ada yang tahu kan di rumah cuma ada ibu juga nggak ada ini kemana ya nggak tahu berarti nggak ada yang lihat. Berarti nggak apa-apa ya nanti saya habis ini lanjut puasa lagi. Nah itu juga sudah termasuk batal ya puasanya karena disengaja. Nah walaupun tidak ada orang yang mengetahui, kamu harus ingat bahwa Allah itu maha melihat Mengetahui dan maha mengetahui. mengetahui itu. Baik. Nah, Nah, pastinya jadi gini Bu Guru. Tentunya puasa di hari itu kan batal. ya benar Nah, batal. pastinya di hari itu batal, kita harus mengkodonya. Nah, maksud dari mengkodonya itu seperti apa Bu Guru? Oke, nah tadi kan kalau diambil dari kasusnya tadi kan misalnya kamu makan secara sengaja tadi ya, itu kan otomatis puasanya sudah batal. Nah, walaupun nanti sehabis makan kamu puasa lagi ya, udah itu tetap batal karena apa? Makannya secara sengaja. Nah, kalau puasanya sudah batal, nah itu bisa diganti dengan cara menggantinya di lain hari. Nah, mengganti di lain hari itu kapan, Bu? Misalnya gitu, kamu bertanya gitu. Nah, mengganti di lain hari itu ya di lain hari selain hari itu dan di lain bulan Ramadan. Kalau menggantinya di bulan Ramadan ya otomatis nggak bisa ya. Iya. Karena kan kita tiap hari itu punya kewajiban untuk berpuasa. Jadi ya kita puasa itu masih menjadi kewajiban setiap hari. Jadi puasa yang batal tadi itu harus diganti di lain hari, di lain bulan Ramadan itu. Misalnya di bulan Syawal. Nah, tapi di bulan Syawalnya nggak boleh pas hari pertama Iya, Syawal nggak ya, boleh karena itu. itu termasuk hari yang diharamkan untuk berpuasa gitu. Nah, di sisi lain juga, pastinya kita puasa tidak hanya puasa. Agar puasa itu kita mengalami di mana makna yang sebenarnya dari Ramadan tersebut. Iya. Nah, amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan selama bulan puasa itu, Bu Guru? Oh, banyak banget ya. Karena apa? Bulan Ramadan itu bulan yang ini penuh berkah. Pahalanya banyak gitu ya. Kalau orang menyebutnya begitu. Penuh nikmat, penuh barokah gitu ya. Jadi banyak amalan yang bisa kita lakukan. Misalnya yang pertama, memperbanyak sedekah. Dengan cara apa misalnya? Berbagi takjil itu kan juga sedekah ya. Betul, Nah, itu bisa diperbanyak itu. Terus yang kedua bisa ini melakukan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu hukumnya sunnah apa wajib, Mei? Sunnah, Iya, sunnah. bener ya. Hukumnya sunnah. Jadi sehabis kita melakukan sholat wajib yaitu berupa sholat isya, kan terus dilanjutkan sholat Sholat tarawih. tarawih. Nah, sholat tarawih dilakukan ada yang rakaatnya berbeda-beda ya. Betul, Ada yang 8 betul. rakaat Ada gitu yang ya. 21. Ya, gitu. Nah, itu juga termasuk amalan yang bisa dilakukan ketika bulan Ramadan. Kan sholat tarawih hanya pada bulan Ramadan kan? Betul. Ya, kan nggak ada di bulan lain gitu. Ya. Nah, selain itu tadarus Al-Qur'an. Nah, kalau biasanya misalnya pada kesehariannya, kalau biasanya membaca Al-Qur'an itu, biasanya kamu membacanya Al-Qur'an kalau di kesehariannya itu di waktu apa? Kalau habis sholat maghrib kah? habis itu Bu Guru, sebelum sholat maghrib. Kalau di bulan Ramadan sebelum sholat maghrib kayak menjelang buka puasa, dan sehabis subuh mungkin ya menyempatkan 10-15 menit. Oke. Nah, kalau biasanya di keseharian atau di tiap harinya itu kan biasanya hanya 1 atau 2 waktu ya, 2 kali yang bisa dilakukan. Nah, untuk di bulan Ramadan ini
banyak orang itu yang fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan. Nah, salah satunya apa? Punya target bahwa di bulan Ramadan ini mau khatam berapa kali. Nah, karena kalau udah punya target kayak gitu, misalnya target khatam 1 kali, berarti otomatis 1 hari itu harus bisa membaca satu juz ya. 1 juz, betul, 1 Kan, juz. nah itu kan ada targetnya. Nanti kalau misalnya targetnya dua kali khatam, ya berarti Wah, tinggal 1 hari 2 juz hari nih, ya gitu. alhamdulillah. Nah, jadi kapasitas untuk tadarus Al-Qur'annya itu semakin bertambah, bisa sebelum berbuka, terus ditambah sehabis sholat maghrib, nanti sehabis sholat isya, ditambah lagi setelah sahur, terus setelah sholat subuh. Nah, itu kan kalau enggak ya ditambah lagi sehabis sholat duhur, sholat asar, itulah ya. Itu Oke. tergantung masing-masing orangnya begitu. Jadi gini Bu, kan saya nih sering dengar tentang sebuah istilah yaitu tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah, maksud dari tidurnya orang berpuasa itu ibadah itu gimana Bu Guru? Ya, benar. Tidurnya orang berpuasa itu memang ibadah ya. Tidurnya ibadah, diamnya adalah tasbih, kemudian pahalanya digandakan. Ya, pahalanya kan digandakan ya orang yang berpuasa itu. Nah, maksudnya itu tidur ibadah itu ya tidur yang sewajarnya ya, bukan misalnya tidur itu misalnya dari jam 9 pagi terus sampai waktu duhur tiba. Waktu duhur tiba sholat menjalankan sholat duhur ya, sudah selesai habis itu tidur lagi. Nggak seperti itu ya. Maksudnya sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya tidur itu ya semisal 1 sampai 2 jam gitu ya. Nah, itu termasuk tidur ibadah. Jadi kan ketika kita puasa itu kan badan kita itu akan terasa lemes ya, terus pasti punya rasa lapar, punya rasa haus gitu ya. Betul. Iya. Nah, itu ketika kita tidur, nanti ketika sudah bangun itu insya Allah badan kita itu bisa menjadi fresh lagi. Ya, Tuh. Jadi gini Bu Guru, di tema hari ini kan kita tidak hanya membahas tentang Ramadan berkah dan Ramadan indah. Kita juga membahas tentang Ramadan ceria. Maksud dari Ramadan ceria itu gimana Bu Guru? Oke. Ya, untuk Ramadan ceria ini berarti kita itu ketika menyambut bulan suci Ramadan itu harus dengan ceria ya. Ya, jangan sedih. Aduh, udah Ramadan lagi nih. Puasa. Terus nanti kalau badanku kurus gimana? Nah, itu kan sudah banyak mengeluh Iya. ya. Nah, kita itu dalam menyambut bulan suci Ramadan itu harus dengan Hati yang ceria senang, ya, ya. dengan ceria apa sih, harus seneng gitu loh. Apa kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan. Banyak ya saudara kita itu yang tidak bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun ini. Lah, kita itu harusnya bersyukur ya. Nah, bersyukur bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Nah, untuk menjadikan Ramadan ceria itu digunakan dengan hal-hal yang positif yang bisa membuat kita ceria. Ya, ceria. Seperti slogan sekolah SMA 1 Klega ya, ceria. SMA Negeri ceria. 1 Klega, ceria. Kita harus ceria. Nah, salah satunya dengan cara misalnya di lingkungan kita kan masih banyak ya, Mai, misalnya sore hari ketika bulan Ramadan itu tiap hari itu ada kegiatan TPA. Ya. Nah, itu bisa diisi dengan kegiatan yang menarik adik-adik TPA ya, untuk menjadikan Ramadan ini ceria. Nah, itu Senang. ya seneng gitu. Terus bisa diisi dengan kegiatan berbagi takjil, terus buka puasa bersama gitu ya. Itu terus ditambah lagi misalnya ada kajian sebelum buka puasa. Nah, keren nanti banget itu. dilanjutkan Buka buka puasa bareng. bersama. Nah, itu kan Aduh. juga bisa membuat Ramadan itu lebih ceria ya. Ramadan ceria itu seperti itu. Nah, yang lain lagi ada ini ya. Tadi kan kita sudah menyinggung amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Tadi kan ada memperbanyak sedekah, ada sholat tarawih, membayar terus zakat. ya itu kemudian ada lagi yang iktikaf di masjid itu. Ya, biasanya kan ada kan yang iktikaf di masjid. Nah, itu juga termasuk kemuliaan di bulan Ramadan. Ya, salah satu kegiatan yang bisa yang bisa dilakukan untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan supaya kita itu bisa mendapatkan keberkahannya. Pokoknya kita di bulan Ramadan itu harus
berusaha untuk memperbanyak pahala kita ya. Kita harus fastabiqul khairat. Khairat. Jadi berlomba-lomba dalam Kebaikan. kebaikan begitu. Baik. Jadi gini Bu Guru, ada juga orang yang menikmati Ramadan dengan cara dia ngabuburit. Ngabuburit kalau anak zaman sekarang tuh kayak semotor sama lawan jenis ataupun sama temennya, Ya. jalan-jalan, naik motor, nyepeda ataupun dan lain sebagainya. Nah, hukum dari ngabuburit itu gimana sih Bu Guru? Boleh ataupun tidak, ataupun dapat pahala atau tidak gitu Bu Guru? Oke. Kita bicara tentang ngabuburit ya. Pasti kamu sering ya ngabuburit. Ya. Lumayan sih Bu Guru. Ya. Sama siapa nih? Sama doi ya? Nggak punya Bu Guru. Oke, kita bahas tentang ngabuburit ya. Ngabuburit itu sebenarnya boleh, tapi sama tadi dengan diisi dengan kegiatan yang positif ya. Kalau kita misalnya ngabuburit seperti yang sudah kamu tanyakan tadi ya, misalnya boncengan sesama beda lawan jenis ya, beda lawan jenis misalnya hanya untuk tren, kemudian misalnya habis itu ketemu atau enggak calling sama temen-temennya, misalnya ke Waduk Bade gitu ya. Waduh. Nah, terus di sana cuma buat konten TikTok, habis itu di-upload. Yang joget-joget itu yang anak-anak sekarang kan modelnya seperti itu ya. Nah, itu terus kalau enggak di sana hanya ngobrol yang nggak penting. Nah, itu kan ya sangat rugi ya, anfaedah banget ya. Kita sudah berpuasa hampir seharian, tapi untuk digunakan hal dengan yang begitu. Nah, kalau ngabuburit dengan hal yang positif tuh contohnya dengan misalnya kamu punya komunitas misalnya. Nah, itu nanti misalnya ngabuburit, nanti ketemu ya di rumahku apa di rumah siapa gitu ya. Bisa 5 atau 10 orang misalnya di komunitasmu itu. Nah, di situ sambil menunggu buka puasa itu diisi dengan kegiatan-kegiatan atau misalnya kajian keislaman Ya, gitu. sharing-sharing masalah keislaman itu Ya, juga bisa gitu ya, kayaknya Bu ya. diskusi itu nggak apa-apa, bisa kalau nggak murojaah misalnya. Itu kan juga hal yang bermanfaat ya. Betul Bu Guru. Nah, itu pokoknya yang bermanfaat bagi kita lah ya. Kalau kita misalnya melakukan sudah puasa, tapi misalnya tadi ya tidur seharian dari jam 9 sampai misalnya waktu duhur bangun melakukan kegiatan melakukan sholat duhur, habis itu kemudian tidur lagi, waktu asar sholat asar, habis itu tidur lagi. Nah, itu kan amatlah rugi ya, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Nah, kita itu puasa itu berarti seharian itu intinya sia-sia, banyak waktu yang terbuang. Padahal kita bisa mengisi waktu tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mendapatkan pahala. Nah, kalau hanya dengan tidur, dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, itu berarti yang kita dapatkan dari puasa itu kan hanya lapar dan haus saja. Betul. Iya kan? Ya, kita nggak dapat pahalanya jadi ya Bu Guru ya. Ya, intinya banyak waktu yang terbuang sia-sia. Padahal kan misalnya tadi digunakan untuk membaca Al-Quran, berapa juz tadi yang sudah didapatkan ya, itu bisa jadi sudah misalnya 10 juz itu kan alhamdulillah ya. Baik. Jadi bisa dibilang ngabuburit itu boleh, tapi dengan tanda kutip berangkat kajian Islam, berangkat bagi-bagi takjil, sama kita juga bisa lebih kegiatan yang lebih berpositif lagi ya Bu Guru. Ya, dia pokoknya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Kalau yang negatif misalnya kalau hanya hanya mengikuti tren anak zaman sekarang itu amatlah rugilah gitu. Baik, jadi tadi kan sebuah kegiatan yang bisa bermanfaat. Nah, jadi buat tips yang bisa kita lakukan agar di Ramadan kali ini kita juga bisa mengalami keberkahan, keindahan dan keceriaan itu bagaimana Bu Guru? Oke, amalan yang dapat kita lakukan atau tipsnya yang pertama, pokoknya kita harus niat bahwa kita menjalankan ibadah puasa ini semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah. Kemudian kita harus punya target di Ramadan, di bulan Ramadan ini. Misalnya tadi ya sudah saya contohkan, saya di Ramadan tahun ini harus khatam Al-Quran 3 kali misalnya. Itu di target. Jadi nanti dalam menjalankan ibadah puasa itu akan menjadikan Ramadan itu menjadi berkah, yang menjadi indah ya, juga ceria. Nah, kemudian agar supaya puasa itu agar tetap
terjaga, tidak bermalas-malasan, terus tidak terlalu lemes gitu ya. Lemes. Kalau bahasa anak zaman sekarang itu meletre. Ya, Ya, meletre. ya. Betul. Ya, supaya tidak terlalu meletre kayak gitu ya. Itu kalau ketika sahur ya, kita kan disunahkan kalau makan sahur itu untuk diakhirkan ya. Betul. Jadi mengakhirkan. Bukan kok memang bermalas-malasan, enggak, memang disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Nah, di bulan Ramadan ini ketika puasa Ramadan kita sebaiknya itu makan sahur, karena di waktu sahur itu ada keberkahan juga di situ. Jadi diusahakan untuk selalu makan sahur karena di waktu sahur itu akan ada keberkahan. Nah, kalau beda lagi kalau pada waktu berbuka ya. Kalau waktu berbuka itu harus segera. Ya, tidak boleh misalnya udah adzan kamu bukanya nanti aja lah, nggak boleh. Kalau buka itu harus disegerakan ya. Tuh misalnya segera buka, misalnya kamu lagi nggak di rumah ya, di luar rumah, di situ adanya air putih, ya udah kita untuk membatalkan puasanya, untuk menyegarkan berbukanya dengan cara minum air putih tersebut. Tuh nggak apa-apa. Baik. Jadi kalau semisal berbuka puasa itu kan disegerakan ya Bu Guru. Ya. Tapi kalau ada orang yang menjalankan buka puasa itu dengan cara kita membatalkan dulu, kita sholat baru makan. Nah, itu sebenarnya boleh ataupun tidak Bu Guru? Soalnya kan itu tidak menyegerakan memakan untuk berbuka puasa. Ya itu boleh. Kan tadi kan sudah menyegerakan berbuka. Berbuka itu tidak harus makan berat gitu, enggak ya. Misalnya kita makan 3 buah kurma, memakan kurma gitu ya, itu juga sudah termasuk menyegerakan berbuka. Kan tipe orang itu berbeda-beda. Ada yang ketika berbuka puasa itu langsung makan makanan yang berat, tetapi ada juga yang cukup hanya makan kurma dulu, terus melakukan ibadah sholat maghrib. Nah, baru nanti setelah sholat maghrib baru makan makanan berat gitu. Nah, tapi ketika mau makan dalam berbuka dan sahur itu juga harus diperhatikan agar tadi ya, tubuh kita itu tidak tidak mudah lemas gitu ya, tidak mudah lemas gitu. Nah, salah satunya dengan penuhi kebutuhan nutrisinya. Ya, kita kan berpuasa ya. Namanya berpuasa itu kan butuh waktu lama. Untuk tidak makannya kan agak lama. Nah, itu harus penuhi kebutuhan nutrisi itu. Jadi ketika berbuka dan sahur itu ya gunakan makanan makan makanlah yang bergizi ya. Selain bergizi, sehat dan halal juga ya tentunya itu. Terus hindari atau kurangi. Jadi kurangi itu berarti tidak boleh berlebihan. Misalnya di dalam makanan itu kurangi GGL. GGL itu apa, Mai? Kira-kira tahu nggak? Gula, garam, lemak nggak sih Bu Guru? Oh iya, bener banget. Betul. Iya, GGL itu ya. Gula, garam, lemak. Oke. Ya, jadi tidak usah balas dendam ketika buka puasa. Makan banyak. Ya memang kalau pas waktu siang hari itu pengennya lapar, pengennya ini dimakan, yang ini dimakan, pokoknya dimakan semua ya. Tetapi ini ketika nanti sudah buka, misalnya sudah minum teh manis ya, misalnya 1 gelas itu sungguh nikmatnya gitu ya, udah begitu ya. Jadi tidak boleh rakus ya dalam makan ketika waktu berbuka tuh. Oke, baik. Jadi gini Bu, kan ada beberapa orang yang kalau semisal nih sahur itu udah bener makannya udah diakhirkan, dan mungkin di pertengahan hari, di siang jam 12 atau jam 1 dia mengalami kayak sakit perut ataupun secara fisik dia tidak kuat. Nah, itu nanti hukumnya gimana Bu? Oke, kalau kita kan itu tadi ya, pentingnya tadi loh, tidur adalah ibadah. Ya kita tidak boleh menggampangkan puasa, misalnya kita sudah nggak kuat terus perutnya sakit, habis itu langsung membatalkan. Nah, kalau sudah memang dalam keadaan tidak kuat secara fisik ya, tidak kuat banget gitu ya, sudah darurat gitu ya, sudah darurat gitu ya. Darurat banget. Ya, itu boleh membatalkannya. Apalagi misalnya punya penyakit yang memang ketika kambuh harus segera diobati. Nah, itu boleh membatalkannya. Nah, berarti hukumnya seperti yang tadi di awal itu kita harus mengqadhonya di lain hari gitu ya Bu Guru? Ya tergantung jenis tadi pembatalannya itu ya. Seperti apa? Ya, misalnya orang sakit itu kan kalau memang sudah tidak kuat puasa itu kan tidak wajib untuk menggantinya di lain hari, tetapi wajibnya untuk apa? Membayar zakat, membayar fidyah. membayar fidyah. Gitu. Jadi adapun kesimpulan pada diskusi kami yaitu pengertian puasa,
Dan pengertian puasa ini ada dua, yaitu secara istilah dan secara bahasa. Secara bahasa artinya menahan diri, dan secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, hal yang membatalkan puasa itu ada banyak ya teman-teman. Ada yang makan dan minum secara sengaja, muntah dengan sengaja, haid ataupun nifas, dan memasukkan sesuatu ke dalam mulut secara sengaja. Untuk mengisi puasa agar tidak jenuh, itu pun kita memiliki amalan-amalan yang dapat dilakukan. Di antaranya sholat tarawih, membayar zakat, bagi takjil, tadarus, kajian Islam, ataupun sharing-sharing bersama teman-teman tentang kehidupan sehari-hari yang bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik lagi. Adapun hukum, tidur bagi orang yang berpuasa itu kan ibadah. Jadi hukumnya tetap boleh, tetapi masih memiliki batas-batas waktu tertentu agar di dalam puasa itu nanti kita tidak tidur secara terus-menerus. Ya, agar tidak bermalas-malasan. Intinya kalau misalnya hanya tidur saja kan nanti ke tubuh itu juga akan terasa malas untuk melakukan kegiatan apapun gitu. Betul. Dan tadi pun ada Ramadan ceria dengan cara kita tadarus, bagi takjil, kajian-kajian Islam. Nah, tentunya kalau anak zaman sekarang itu kan ngabuburit nih Bu Guru. Ya. Jadi kalau ngabuburit dalam Islam itu boleh, tetapi dalam tanda kutip itu harus positif. Positif di sini kita akan seperti kayak kajian Islam, ngajar-ngajar ngaji sama adik-adik TPA, ataupun bisa dengan juga kita bagi takjil, ataupun kalau lebih maju lagi kita punya target mengaji ataupun target khatam di bulan suci Ramadan itu nanti. Ya, benar banget itu. Nah, kesimpulan ini tadi akan menjadi akhir diskusi dari kami dan pada hari ini. Tentunya saya berterima kasih kepada Ibu Zunita yang telah meluangkan waktu dan mau berdiskusi dengan saya tentang kegiatan Ramadan. Oke. Tetap semangat ya dalam berpuasa agar kita dapat menjalani Ramadan indah, Ramadan berkah, dan Ramadan ceria. Sekian dari kami dalam diskusi ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.